Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita kelompok 3 dengan anggota saya sendiri, Ryan Samudra Saladin dengan NRP 76, lalu rekan saya Sendri Putra Paraga dengan NRP 63, lalu yang terakhir dari Dinda Revalena dengan NRP 81 akan menyajikan terkait laporan kelompok Gathering Information User Need, yang mana data ini diperoleh dari beberapa mode gathering, yang mana dari kelompok kami memilih dari mode gathering wawancara. Jadi untuk studi kasus dari kelompok yang kita ambil yaitu sistem informasi perpustakaan digital dengan fokusan pada peminjaman buku dan pengembalian. Jadi mengapa dari studi kasus ini kita pilih? Karena melihat pada kondisi lapangan, kita lihat di perpustakaan BPNS itu sendiri, untuk repository secara online pun itu masih minim dan juga hanya dapat diakses oleh beberapa pihak. Maka dari itu kita berinisiasi untuk memperoleh dan juga mengcollecting data agar dari kesimpulan ataupun kebutuhan yang dapat dicantumkan pada laporan ini dapat menjadi pertimbangan kepada pihak-pihak tertentu untuk meningkatkan sistem dari perpustakaan digital. Sehingga relevansinya dengan kita, yaitu kita dapat eh, mengumpulkan data sebagaimana nantinya dibutuhkan pada dunia pekerjaan dan juga bisa mengcollecting ataupun juga memproses dari data-data yang telah dikolek. Lalu yang selanjutnya, untuk yang seperti yang saya sebutkan tadi, metode gathering yang digunakan yaitu metode gathering wawancara. Mengapa kita menggunakan metode gathering wawancara? Dikarenakan kita melihat fokusan sendiri dan juga ruang lingkup kita pada teknik perpipaan dan relevansinya yaitu di kelas. Jadi metode wawancara kita nilai sebagai metode yang cukup cocok untuk mendapatkan data-data secara akurat dalam bentuk nantinya ada opini dari setiap responden dari yang mengisi ataupun menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang kita sajikan. Jadi untuk tahapan ataupun ringkasan proses gathering sendiri, kita menggunakan metode wawancara, kita melakukan simulasi wawancara, kita ambil 10 mahasiswa sampel. Karena mengapa 10? Karena di kelas kita terdapat 27 sehingga 10 dapat mewakilkan dari mereka, yang mana dari peserta ataupun responden yang diwawancarai yaitu dari semester 5 pada kelas C. Jadi untuk metode wawancara yang disajikan nanti dari responden diberikan 3 pertanyaan, lalu menjawab dengan objektif terkait beberapa poin pertanyaan, dan juga nanti diinputkan pada data responden, sehingga nantinya akan dimasukkan pada hasil kebutuhan user secara fungsional ataupun non-fungsional, hingga nantinya ada perincian untuk short story ataupun latar belakang mereka memilih hal tersebut. Jadi untuk aspek yang kita nilai ada 3 untuk fokusannya. Yang pertama kesulitan yang dihadapi saat ini, lalu yang kedua itu untuk fitur yang paling diharapkan dari responden, dan yang ketiga adalah prioritas kenyamanan dan penggunaan aplikasi. Dari setiap pertanyaan dimuat, direkam, dan ditabulasikan untuk analisis lebih lanjut. Selanjutnya hasil dari wawancara eh, yang kita dapat mendapatkan kebutuhan fungsional dan kebutuhan non fungsional, yaitu yang pertama hasil kebutuhan user, pencarian buku online. Dari kebutuhan fungsional, hampir semua responden dapat mencari buku dan melihat status ketersediaannya secara real time dari mana saja. Yang kedua yaitu notifikasi pengingat, fitur pengingat otomatis untuk tenggat pengambilan buku adalah kebutuhan krusial untuk menghindari denda. Yang ketiga yaitu peminjaman digital. Responden menginginkan proses peminjaman yang lebih modern dan cepat seperti melalui aplikasi booking atau scan QR. Yang keempat yaitu riwayat peminjaman. Adanya fitur untuk melihat riwayat buku yang pernah dipinjam dianggap penting oleh beberapa responden.
Yang kelima yaitu perpanjangan online. Kemampuan untuk memperpanjang masa pinjam secara online sangat diharapkan untuk efisiensi. Yang kedua yaitu kebutuhan non fungsional dari wawancara didapatkan. Yang pertama yaitu kemudahan pengguna usability. Mayoritas responden menekankan pentingnya antarmuka yang sederhana, intuitif, dan mudah digunakan. Yang kedua yaitu kecepatan performance. Sistem harus responsif, cepat, dan tidak lambat saat melakukan pencarian atau transaksi. Yang ketiga yaitu accessibility mobile. Aplikasi harus dirancang agar berfungsi dengan baik di perangkat smartphone. Yang terakhir yaitu ketersediaan availability. Sistem diharapkan dapat diakses 24 dan 24/7 tanpa sering mengalami gangguan. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh user story. Baik, selanjutnya adalah user story. Yang pertama, sebagai seorang mahasiswa, saya ingin dapat mencari ketersediaan buku secara online sehingga saya tidak membuang waktu datang ke perpustakaan jika bukunya tidak ada. Yang kedua, sebagai seorang mahasiswa yang pelupa, saya ingin mendapatkan notifikasi pengingat otomatis sehingga saya terhindar dari denda keterbatasan. Yang ketiga, sebagai seorang pustakawan, saya ingin sistem pencatatan meminjam yang cepat, seperti secara QR, sehingga dapat mengurangi antrian di meja. Yang keempat, sebagai seorang mahasiswa yang sibuk, saya ingin memperpanjang masa pinjam buku melalui aplikasi sehingga saya tidak perlu datang ke perpustakaan hanya untuk perpanjangan. Nah, dari hasil wawancara yang kami lakukan, kesimpulannya adalah hasil wawancara dengan 10 calon pengguna menunjukkan bahwa ada permintaan kuat untuk modernisasi layanan perpustakaan melalui sebuah aplikasi digital. Kebutuhan utama berpusat pada efisiensi waktu dan kemudahan informasi yang dapat diatasi dengan fitur pencarian online dan notifikasi otomatis. Selain itu, pengalaman pengguna yang lancar melalui aplikasi yang cepat, mudah digunakan, dan dapat diakses melalui smartphone merupakan fokus penentu agar sistem ini dapat diterima digunakan secara luas oleh mahasiswa. Baik, menambahkan juga dari kesimpulan ini kalau dapat dirumuskan dapat menjawab dari beberapa keluhan ataupun juga pertanyaan terkait kurangnya sistem perpustakaan online terutama di PPNS itu sendiri. Karena untuk rumusan masalah yang pertama ini dari perpustakaan online di PPNS itu pun untuk sistemnya belum jelas, dan untuk menjawab hal tersebut maka dari itu ini ada masukan ataupun juga kritik yang dimuat dari kesimpulan pada hasil kelompok ini. Dilanjutkan ke data responsi yang membuktikan dari rangkuman data-data yang tercantum dalam tabulasi. Jadi untuk data responsi sendiri kita mengambil 10 responden seperti tadi dengan 3 pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama yaitu kita menanyakan tentang kesulitan sistem perpustakaan saat ini. Lalu yang kedua yaitu fitur-fitur yang diharapkan ketika ada media ataupun perpustakaan online yang sudah sangat tersistem. Lalu yang ketiga yaitu kenyamanan yang diinginkan dari pengguna ataupun user pada saat mengakses perpustakaan digital. Dan di sini ada salah satu kolom untuk menyatakan bukti wawancara yang telah kita lakukan. Dilanjutkan ke rekan saya untuk menjelaskan satu persatu. Baik, untuk respon yang pertama yaitu membaca. Seringkali buku buku yang saya cari ternyata tidak ada atau sedang dipinjam saat sudah sampai di perpus. Untuk yang pertanyaan kedua yaitu pencarian buku online untuk cek ketersediaan, jadi bisa tahu dari kos. Yang ketiga yaitu tampilannya jangan ribet, yang simple saja biar tidak bingung. Yang kemudian responden yang kedua yaitu Reza. Pertanyaan pertama yaitu apa tanggal pengembalian buku akhirnya kena denda. Yang kedua, notifikasi atau pengingat otomatis H-2 sebelum jatuh tempo. Yang ketiga yaitu harus cepat dan tidak lemot saat dipakai mencari buku. Dibuktikan dengan di foto wawancara. Yang ketiga yaitu Satria. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu
antri lama saat mau minjam, apalagi kalau jam ramai. Yang kedua yaitu fitur booking atau peminjaman langsung dari aplikasi, jadi di perpus tinggal ambil bookingnya. Yang ketiga yaitu bisa akses lewat HP dengan lancar karena lebih sering buka HP. Yang keempat yaitu Chandra, yaitu tidak tahu harus mencari di rak sebelah mana, butuh waktu lama untuk menemukan buku. Nah, yang kedua yaitu katalog digital yang informatif lengkap dengan lokasi rak bukunya. Yang ketiga yaitu keamanan data pribadi harus dijamin. Oke, yang selanjutnya adalah dari Sianta. Kesulitannya adalah sering lupa kapan harus mengembalikan buku dan pengingat otomatis itu paling penting mungkin bisa lewat email atau notifikasi HP. Terus aplikasi yang harus ringan dan tidak memakan banyak memori HP. Yang selanjutnya yaitu respon dari Radif. Kesulitannya harus datang ke perpustakaan hanya untuk cek satu buku. Buang, itu termasuk buang-buang waktu saja. Fitur yang diharapkan yaitu pencarian dan status ketersediaan buku secara real time. Dan yang penting adalah harus bisa diandalkan, jangan sering error atau down. Yang selanjutnya yaitu dari Ken. eh, Kesulitannya adalah proses peminjaman masih manual dan dicatat di kartu agar agak kuno ya, teman-teman. Dan fitur yang diharapkan yaitu peminjaman digital menggunakan scan QR code, mahasiswa bisa mengakses dengan cepat. Terus yang paling penting yaitu mudah digunakan, terutama untuk eh, maba. Yang selanjutnya yaitu dari Raga. Susah melacak buku apa saja yang pernah dipinjam sebelumnya. Fitur yang diharapkan yaitu ayat peminjaman pribadi yang bisa diakses di profil akun. Untuk hal yang selanjutnya, yang paling penting adalah kecepatan akses. Saya tidak suka menunggu lama untuk loading. Nah, itu mungkin yang diperlukan oleh Raga. Terus yang selanjutnya, yang terakhir dari Raihan Anugrah. Itu kesulitannya yaitu jam buka perpustakaan terbatas. Sedang sore sudah tutup, padahal baru selesai kelas. Nah, mungkin karena kelasnya sering sore, selesainya sore, jadi untuk akses ke perpustakaan itu sangat terbatas ya teman-teman. Untuk fitur yang diharapkan yaitu bisa memperpanjang masa pinjam lewat aplikasi tanpa harus ke perpustakaan. Jadi kita nggak perlu datang perpustakaan tersebut. Nah, yang diharapkan yaitu harus bisa diakses kapan saja ya 24/7. Seperti itu. Jadi untuk secara keseluruhan dari data responden menyambung dari laporan tersebut, yaitu dari responden sendiri kesimpulannya dapat ditarik garis benang merah yaitu harus adanya efisiensi waktu dan kemudahan informasi ketika pembangunan ataupun kita mengakses dari perpustakaan digital ini. Baik, sekian presentasi dari kelompok kita. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.